Ustadz, ini alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sholat subuh. Ya, tapi ntar Pak Ustadz kita aus kayaknya, kita minum dulu Pak Ustadz. Minum dulu, oke. Ini soalnya jus banyak yang aku pengen tanyain. Ini beberapa orang mengira kalau ini air zam-zam enggak. Padahal ini air biasa. Karena kalau air zam-zam tuh harusnya ada tulisannya Ma'u zam-zam, seperti itu, zam-zam water ya gitu kalau bahasa Inggrisnya. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa kalau kita nih, Pak Ustadz, misalnya kan kita salat subuh nih, kita udah salat subuh, terus kenapa rasa salat subuh asar itu beda, bukan suasananya ya? Nah ini kenapa suasana itu kan beda tuh? Iya. Ya kayak misalnya kita subuh, dan terus kenapa subuh tuh kayak lebih mellow, kayaknya kayak lebih dari tahajud ke subuh tuh kayaknya kita lebih mellow. Kenapa gitu ya, Ustaz? Apa karena memang masalah kita yang terlalu banyak, atau memang itu waktu-waktunya yang sakral, atau gimana? Saya tuh kurang paham. Oke, terkait dengan sholat asar dan subuh ya kak ya? Iya. Kalau sholat subuh, memang kalau secara kondisi tubuh kita juga, kita kan biasa baru bangun tidur ya kak ya? Iya. Kira kita benar-benar masih fresh ya gitu kan. Terus yang kedua, ternyata sholat subuh dan asar itu merupakan sholat yang dikhususkan. Disebutkan dalam beberapa hadis, ya bahkan ayat ya. Disebutkan dalam sebuah ayat, Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusto. Jagalah sholat dan sholat wusto. Nah ini ternyata sholat wusto itu disebutkan secara khusus. Nah para ulama di sini banyak yang menafsirkan bahwa yang dimaksud sholat wusto, sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Ya gitu. Nah sehingga mungkin ini yang membuat sholat asar tuh kadang gimana ya, kayak unik seperti itu. Tuh. Kemudian terkait dengan sholat subuh. Sholat subuh juga disebutkan dalam sebuah ayat, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguhnya bacaan sholat pada sholat subuh, sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Memang dia sholat yang memang dikhususkan dalam ayat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada dua sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sholat apa itu? Sholat isya dan sholat subuh. Karena sholat isya biasa orang udah terlanjur capek ya kayak itu. Cuma sholat subuh memang berat-beratnya kita kondisi kadang masih lagi ngantuk, bahkan tidur lagi enak-enaknya. Kadang kita harus rela bangun untuk melaksanakan sholat. Nah, mungkin itu yang membuat kenapa sholat asar dan begitu juga sholat subuh itu terkadang ada nuansa khusus berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Mungkin itu Pak sebabnya. Aku paham mengenai penjelasannya itu, jadi ternyata untuk sholat subuh dan sholat asar. Ya, ini sekarang aku sama Pak Ustadz mau cari sarapan dulu habis sholat subuh. Nanti kita lanjutin lagi, kita mau kemana hari ini ya. Surprise! Pak Ustadz, ini yang mau aku tanyakan sambil kita makan pagi, sambil istilahnya siraman kolbu. Masya Allah. Ini aku pengen tahu, kenapa orang banyak, ini jus kita berbeda, pendapat it's okay, tapi tidak membuat kita jauh. Tapi gini, banyak orang yang suka vibe-nya Madinah. Karena vibe Madinah sama Mekah beda, bener. Tapi kenapa orang kalau ditanya, gue cinta banget sama Madinah, orang. Tapi kalau ditanya aku, Kak Ruben, kalau disuruh milih nih, ya Allah ya, Madinah atau Mekah, aku Mekah. Apa karena hidup kita terlalu banyak masalah, jadi kita pengennya deket gitu. Tapi nggak juga, waktu aku diundang sama temenku di sana ke rumahnya, suka suasananya gitu, suka suasananya, suka bangunan-bangunan yang menurutku ini nggak perlu lu punya tembok mewah, nggak perlu ini, tapi kayaknya beda hype-nya. Itu kenapa tuh Pak? Oke. Pertama terkait dengan kenapa sih vibes di Madinah itu cenderung banyak orang lebih suka, karena memang di Madinah itu masyarakatnya dari zaman jahiliyah dulu, orang Madinah itu cenderung lebih sopan, lebih baik dibandingkan dengan penduduk Mekah. Makanya dulu Rasulullah selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, turun tangan langsung beliau setiap hari mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam seperti itu. Ternyata selama itu juga beliau merasakan ya cacian, makian, siksaan, bahkan terakhir hampir dibunuh.
Kayak gitu. Itu menandakan memang di kota Mekah itu orangnya cenderung lebih keras. Adapun Madinah bisa dikatakan sebaliknya. Dulu ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat mulia yang bernama Mus'ab bin Umair, dan beliau merupakan duta Al-Quran pertama yang beliau kirimkan ke kota Madinah untuk mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota Madinah. Ternyata penduduk kota Madinah sedikit demi sedikit mereka welcome, menerima sampai puncaknya itu ketika Rasulullah dulu memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah di tahun ke-1 Hijriah atau di tahun ke-13 kenabian. Gitu. Dan ternyata Masya Allah ketika Rasulullah hijrah ke sini, beliau benar-benar disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, saya sahabat mengatakan hari yang paling indah yang kami rasakan di kota Madinah adalah hadirnya Rasulullah di kota Madinah. Mereka itu bersorak gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Berhari-hari mereka ketika mendengar kabar hijrahnya Rasulullah, setiap hari penduduk Madinah itu keluar rumah di setiap pagi. Ada yang naik ke atap rumah, naik ke atas pohon. Untuk apa? Pengen melihat mana sih sosok Rasulullah yang akan datang ke sini. Ketika hari udah mulai panas, masyarakat Madinah kembali pulang, masuk ke rumah mereka masing-masing, ya gitu. Terus setiap hari mereka lakukan saking gembiranya akan kedatangan Rasulullah. Nah ini yang membuat sehingga kota Madinah ini jadi kota yang banyak dirindukan oleh kebanyakan orang, termasuk saya, Kak. Cinta pertama saya itu Madinah, Kak. Karena memang dulu pertama kali saya merantau ke Saudi itu saya langsung ke Madinah, sehingga saya merasa di Madinah itu buat saya pribadi lebih tenang, kayak gitu. Itu terus juga kenapa sih mungkin Kak Ruben lebih seret ke sana? Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan di detik-detik terakhir beliau meninggalkan kota Mekah, di peristiwa hijrahnya Rasulullah, Rasul mengatakan, kalau saja kaummu tidak mengeluarkanku dari kota Mekah ini, aku nggak akan meninggalkan. Jadi ternyata kecintaan Rasulullah kepada kota Mekah juga luar biasa, namanya kampung halaman. Iya. Apalagi keutamaan di Masjidil Haram juga pahalanya jauh lebih besar, 100 kali lipat dibandingkan di Masjid Nabawi. Oke. Tuh, ya, sehingga wajar-wajar aja ketika menyukai Ruben ternyata lebih hati lebih condong pada kota Mekah. Itu sesuatu yang wajar juga seperti itu. Jadi artinya dua kota ini memang memiliki keutamaan khusus yang berbeda-beda. Ada nilai positifnya bagi saya pribadi, Kak. Ketika kita lagi di Mekah, kita ambil sisi positifnya, sholat di sana pahalanya lebih besar. Karena 100.000 kali lipat minimalnya dibandingkan dengan masjid biasa. Sehingga udah, kita ambil sisi positifnya di situ. Nah, kalau kita lagi di Mekah, kita ambil sisi positifnya, di Mekah itu kondisinya lebih tenang. Di Masjid Nabawi nggak ada askar gebrak-gebrak pembatas, nggak ada. Kalau di Mekah biasa, kita lagi sholat, sedang khusyuk dengan doa, tiba-tiba gebrak-gebrak, orang teriak-teriak, itu biasa. Kalau di Madinah, bisa dikatakan nggak ada. Sehingga mau di Mekah, mau di Madinah, itu sama-sama baik, dan di situ kita harus ambil sisi positifnya. Kita positif thinking aja. Ya. Kalau kita negatif thinking, di Madinah, ya pahalanya nggak segede di Mekah. Giliran di Mekah, ya di Mekah ribut. Iya. Nah, itu orang yang negatif thinking. Sehingga kita udah ambil sisi positifnya aja, seperti itu. Iya itu ya. Mungkin jawaban-jawaban setiap kita pasti kan berbeda. Jadi itu dibalikin lagi untuk semuanya nih. Ya, yang paling penting adalah ya mau dimanapun kita ibadahnya harus fokus khusyuk. Iya, benar. Ya, itu yang paling terpenting. Lanjut tadi, Kak. Nyaman. Jadi kalau orang udah aman di tempat tinggalnya, kemudian sehat badannya, punya makanan pada hari itu juga, maka kata Rasulullah, seakan-akan dia itu sudah dapat dunia beserta isinya. Jadi standar kebahagiaan dunia oleh Rasulullah itu nggak banyak-banyak. Pertama yang penting kita aman. Kita tinggal di sebuah tempat yang memang aman dari bencana, aman dari konflik, aman dari perang. Itu udah kenikmatan yang luar biasa.
Assalamualaikum Jus. Ini aku lagi mau persiapan sholat zuhur dulu. Hari ini aku ada planning berkuda. Yeay. Suka banget. Terus oh, sorry. Jadi gini Jus. Ini Nggak. Ya. Oh iya nggak. Itu udah tuh kan ketawain. Itu kan ketawain. Sini lah yang ini Koko udah makan belum? Udah. Itu anti marwah udah di itu. Udah brief bajunya. Mana atasannya aja coba mau ganti dulu. Ya. Oke.